Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak dipanggilkan nama. Semoga yang hadir di masjid ini masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bertemu di tempat yang paling baik, bersama orang-orang baik, di hari yang terbaik pula, dalam keadaan terbaik sesudah berwudu dan sesudah salat. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh ini merupakan pertemuan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mohon maaf kalau Bapak Ibu di minggu yang lalu enggak tiba ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit manusia di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit itu adalah terlalu cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Lalu pertanyaannya, apa saja ciri-cirinya seseorang itu sudah terlalu cinta kepada dunia? Apa ciri-cirinya seorang hamba itu sudah menjadi budak dunia? Setidaknya Bapak Ibu ada 5 ciri-cirinya seorang hamba itu dikatakan sudah menjadi orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Ciri yang pertama adalah ketika dia menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, dia niatkan untuk keperluan dunianya. Maka salat duha ya supaya laku galihnya. Maka salat tahajud ya supaya terjaga keluarganya, ekonominya. Jadi seseorang dikatakan cinta dunia ketika ibadah yang dia lakukan itu diniatkan untuk dunia. Padahal Bapak Ibu, dunia itu Allah berikan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Contoh, Pak Malinko Allah takdirkan dapat PT 10 miliar. Aminan lah Ibu. Ikhlas aminan. Amin. Ibadah ndak ibadah bana beliau yang 10 miliar ini tetap Allah akan berikan kepada beliau. Taat bana ke masjid, indak bana taat ibadah yang 10 miliar itu tetap akan Allah berikan. Karena perkara dunia itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, karena sudah takdir yang telah Allah tetapkan untuk masing-masing kita. Kalaulah ibadah itu bergantung dengan harta dunia Allah berikan, pertama, tentulah para sahabat menjadi orang yang paling kaya raya karena ibadahnya luar biasa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, hampir setengah para sahabat itu orang-orang yang miskin. Sebut saja Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang makan kaki kambing, kata Nabi, Abu Ayyub, antarkan ini ke rumah Ali Fatimah, karena sudah 3 hari mereka tidak makan. Kenapa tidak makan? Pertama, memang kondisi kehidupan mereka susah. Ada kalanya dulu beliau pernah bernazar, itu yang imam kita bacakan tadi, wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira.
kan beliau bernazar 3 hari puasa berturut-turut. Ketika 3 hari puasa tadi yang dimakan yang diminum hanyalah air putih saja. Datang anak-anak yatim, datang orang miskin, datang tawanan orang miskin hidup Ali bin Abi Thalib itu. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujana, siap salat subuh langsung lari pulang. Lalu ditanya Nabi, tak punya keinginan engkau yang akan engkau minta kepada Allah? Tak punya masalah yang akan diselesaikan oleh Allah? Kata Abu Dujana, banyak ya Rasul. Lalu kenapa engkau lari pulang, tak berzikir terlebih dahulu? Di orang Allahumma antas salam, yang dibeliau Allahumma lantas jalan. Itu beda. Nah kata beliau, aku punya anak-anak ya Rasulullah. Pernah aku terlambat pulang sampai di rumah. Di depanku ada batang kurma punya tetangga. Ternyata buahnya jatuh ke halamanku. Anak-anakku terbangun, dia ambil karena kelaparan. Pernah aku terlambat pulang, ternyata mereka sudah makan. Maka aku takut nanti mereka terbangun, mereka kumpulkan kurma tadi untuk mereka makan. Maka aku bergegas pulang. Supaya apa? Supaya aku kesampingkan kurma tadi tidak nampak oleh anak-anak. Pertanda hidupnya miskin. Yang kedua, kalaulah dunia itu bergantung dengan ibadah, tentulah orang-orang kafir itu menjadi orang yang paling miskin hari ini. Di dunia yang paling kaya orang Islam atau orang kafir. Amin. Maka dunia itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Maka jangan sekali-kali niatkan ibadah kita hanya untuk keperluan sekeping dunia. Oh, tak bolehkah meminta dunia tadi Ustaz? Boleh. Tetapi pindahkan permintaan itu dengan doa. Makanya ketika salat duha, niatnya lillahi ta'ala, minta dunianya dalam kesempatan kita berdoa. Makanya Bapak Ibu, ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau kan dekat dengan sahabat Nabi, ya? Kalau sahabat Nabi baca Quran, surat apa yang membuat sahabat Nabi paling keras tangisnya? Tertanya orang Abdullah bin Mubarak. Ayat Al-Quran, surat Quran yang membuat sahabat menangis ketika membacanya. Kira-kira Bapak Ibu yang tahu boleh pulang. Quran surat yang ke-11, surat Hud. Surat Hud itu kalau tidak salah 123 ayat. Dari yang panjang itu, ayat berapa yang membuat para sahabat itu makin menjadi-jadi menangisnya? Kata Abdullah bin Mubarak, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dia beribadah diniatkan hanya untuk sekeping dunia. Apa kata Allah? Kami berikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak akan pernah dirugikan. Ibadah, niat untuk dunia, Allah berikan dunianya penuh dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi ingat, ada ayat yang ke-16-nya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi tidak ada balasan untuknya lagi di akhirat kecuali neraka. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ketika makan kurma yang agak besar nangisnya. Pertama beliau teringat Nabi, karena Nabi tidak pernah makan kurma yang agak bagus, jarang. Yang kedua dia takut barangkali kurma yang bagus, nikmat ini adalah balasan dari ibadahnya di dunia dan tidak ada lagi balasannya nanti di akhirat dari ibadah yang dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah berniat ibadah hanya untuk keperluan dunia. Niatlah lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Di sini adalah letak ikhlas tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kami menemukan ikhlas itu dari ibunda kita bersama, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu kan kawan dekat di Ibu Nabi. Beliau tigu kecil anak-anak ini besti. Ibu tahu besti? Oh, enggak tahu, enggak kawan.
3 orang. Ada Aminah, ada Khadijah, ada Nafisah. Khadijah tu usia 10 tahun, beliau bermimpi. Apa mimpinya? Memeluk cahaya. Yang cahaya ini menyinari rumahnya. Datanglah beliau ke Waraqah bin Naufal. Apa makna mimpiku ini? Kata Waraqah, berbahagialah Khadijah, sebentar lagi di tempat kita ini akan datang Nabi, yang Nabi itu akan tinggal di rumahmu. 10 tahun usianya sudah dikatakan kalau suaminya adalah seorang Nabi. Ditunggu yang melamar, kok tak mirip-mirip Nabi. Kalau yang melamar tak miripnya Nabi, dia ditolak. Karena saking banyaknya melamar, menikah dengan laki-laki namanya Abu Hala. Dapat anak Hala, Hindun, Hala dan Hindun. Dapat suami meninggal Abu Hala, menikah dengan Atik bin A'id. Dapat anak pula Hindun namanya. Lalu lama Atik ini meninggal dunia, tak nikah-nikah. Lalu ketika akan menikah dengan Nabi Muhammad, yang dicomblangkan oleh Nafisah, wasanak mudunya. Nah, ikut ikhlas tu Bapak Ibu. Apa kata Khadijah kepada Nabi Muhammad waktu tu Allah jadi Nabi? Muhammad, aku menikah denganmu bukan karena engkau gagah, sekalipun benar engkau gagah. Aku menikah denganmu bukan karena engkau baik, sekalipun benar engkau baik. Aku menikah denganmu bukan karena engkau muda, sekalipun benar engkau muda yang bisa menjagaku karena aku sudah tua. Enggak. Aku menikah denganmu karena engkau dikatakan calon Nabi. Kalau nanti engkau jadi Nabi, pasti engkau dekat dengan Allah. Aku menikah denganmu supaya aku bisa dekat juga dengan Allah. Lain itu dulu, Bu. Dan makanya kini orang nikah tu modal cuma 2. Satu cinta, yang kedua kerja. Lain cinta, lain kerajunya lah nikah lah. Maka tak heran kini pacarannya 9 tahun, nikahnya 9 hari. Ketika pacaran minta japui hujan-hujan, dijapuinya. Ketika lah menikah minta japui, tak tahu jalan pulang, kadang-kadang tu jalan. Kawan aku di kampus dulu nikah capek, siap wisuda nikah dengan jurusannya beda, dia sarjana ekonomi. Nikah lo juga kawan satu lokalnya yang sarjana ekonomi, lo sama-sama sarjana ekonomi keduanya. Kepatangko amudana beliau bercerai gara-gara kok iya Bapak Ibu, gara-gara ekonominya. Kan lucu. Wah, sarjana ekonomi keduanya bercerai gara-gara ekonomi. Itulah ikhlas. Khadijah tidak melihat apapun, yang dilihatnya Allah Subhanahu. Tetapi Bapak Ibu, awak mencela orang itu tak bisa menilai orang ikhlas atau tidak. Contoh Ustaz, ada namanya Usamah bin Zaid. Usamah itu mendengar seorang laki-laki namanya Mirdaz, tidak salah, menghina Islam. Dibiarkan tetap dihina, dibiarkan tetap berhina. Akhirnya datang Usamah. Ketika Usamah datang, diambilnya pedangnya, berkelahi dia, putus tangan Mirdaz. Akhirnya Mirdaz itu tak dua-duanya. Tak tahu kemangalai Usamah sudah mengangkat pedangnya ingin memenggal kepala si Mirdaz. Tiba-tiba si Mirdaz mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Bapak Ibu jadi Usamah, dibunuh atau tidak Mirdaz? Ibu-ibu dibunuh atau tidak? Ulang balik aja. Tak ustaz mana dicari dah kaji nana. Usamah mendengar si Mirdaz menghina Islam. Lari biarnya dihina juga. Akhirnya datang Usamah dengan pedangnya, cakaknya dua putus tangan si Mirdaz kah. Nah akhirnya tak duduk, tak tahu ke mangalai. Diangkit di Usamah pedangnya, kau membunuh si Mirdaz kau kerana nyalah menghina Islam. Tiba-tiba si Mirdaz mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamnya. Nah kalau Bapak Ibu jadi Usamah, dibunuh atau indak si Mirdaz kau? Indak. Bako indak Bu? Masya Allah. Elok-elok orang Mesir ya. Tetapi yang lakukan Usamah tetap dia bunuh.
Karena yang difikirannya apa? Si Mirdas ko masuk Islam karena lah terdesak, tak tahu ke mana lagi takut mati akhirnya masuk Islam. Akhirnya dibunuh si Mirdas. Para sahabat yang lain bingungnya. Iku betul atau salah? Betul atau salah? Akhirnya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, nasihati kami ya Rasulullah. Penting tu. Ustaz, kalau bertamu ulama, al-ulama warasatul anbiya, mintanya pertama minta nasihat. Yang kedua minta doa, yang ketiga baru minta foto. Jamaah kini dibalik nak bertamu, kalau bertamu ustaz minta foto. Kadang berempel pipi ustaz, selfie saya ustaz. Kalau pergi beralik jamaah lah merasa akan ini tangan. Oh kan kalah kami anggap sebagai anak kami, ya tak bisa dah. Nah Bapak Ibu ambung, kalau tentang nasihat ustazku yang takkan apa karena sampai kini itu, kata guru dulu, perbaiki yang tak nampak di orang, maka Allah akan memperbaiki yang nampak di orang. Yang tak nampak di orang Bapak Ibu, hati awak kena nampak di orang. Awak kan selama aku memperbaiki yang nampak di orang, seolah-olah awak berjalan pakai topeng, ingin dianggap baik, padahal di dalamnya wallahu a'lam. Tetapi kata beliau, perbaiki yang tidak nampak di orang, maka yang nampak di orang kau Allah yang memperbaiki. Makanya kata beliau, ada dua hal, ada bungkus, ada isinya. Kalau ustaz tu Bapak Ibu bungkusnya, ustaz tu bungkusnya, isinya mempraktekkan kaji yang disampaikan, amanahnya, jujurnya gitu ya. Wal bupati itu bungkusnya tu, isinya mana? Pengabdiannya kepada masyarakatnya dan sebagainya. Maka rancaan bungkusnya perbaiki isinya. Tu tekanan-tekanannya dia perbaiki ini. Itulah puncak kaji sebenarnya. Kata sahabat ya Rasul, si Mirdas mereka, si Usamah mereka dibunuh di Usamah. Panggil Usamah tadi. Iyo engkau bunuh si Mirdas wa Usamah, iyo ya Rasul. Aku dibunuh. Nyulah menghina Islam ya Rasul. Tapi kan nyulah masuk Islam sebelum engkau bunuh. Ya Rasul, bisa jadi nyu masuk Islam gara-gara takut dibunuh ya Rasul. Kata Nabi, engkau telah membedah dadanya dan melihat bagaimana niatnya. Indah dari Rasulullah. Maka tidak bisa menghukumi orang dari apa yang nampak di luar saja. Sejak saat itu Usamah takut pergi berperang, takut salah bunuh orang. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menghukumi orang itu ikhlas atau tidak sampai ranah ke situ. Tetapi cuma perjuangan ikhlas, hanya beribadah lillahi ta'ala. Baca cara ikhlas itu Ustaz. Setidaknya ada empat cara ikhlas. Satu, jangan ingin dilihat orang. Orang ikhlas tu Bapak Ibu, ada orang tak ada orang, samu rasanya. Kalau ada orang semangat tak ada orang, loyo-loyo, mungkin bisa jadi ibadahnya masih kerana orang. Orang ikhlas tu ada orang tak ada orang sama. Memang ada kalanya nanti bersama lebih semangat, tapi niat bukan karena dilihat orang. Apakah harus ada amal tu yang dilihat orang? Harus. Ada pula amal tu yang perlu diceli orang, ada pula amal tu yang awak Allah saja yang tahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka masuk yang kedua cara ikhlasnya simpel, singkit ni. Yang kedua apa? Jangan ingin diketahui. Beda dilihat jadi ketahui Ustaz. Kalau dilihat, sadang wak kerajuan amalnya, niatnya dilihat orang. Tapi kalau diketahui lahwak kerajuan amalnya cuma disampaikan ke orang supaya orang lain tahu. Contoh, tanpa siap salat ngaji subuh di sebuah masjid. Siap ngaji, salat sunnah, datang ibu-ibu. Ustaz ke rumah wak sebentar mengaku makan lontong. Isiku ada makan lontong ni kau. Ada rumah siang-siang jadi namanya. Layak Pak Bu, layak Ustaz. Bu kalau tak ada apa ada takut ya Bu. Viral Bu itu. Orang ini mudah ni main foto ya. Ustaz masuk kamar, masuk rumah ini kan buruk lah beritanya ya. Layak Ustaz. Nah ke rumah.
Tanah nasi makan lontong, kata ibu kau kamu Ustaz, ibu jawab lah 9 kali pergi umrah. Kata ambo dalam hati, ambo nak bertanya doh namanya. Tapi nak bersabuin kare-kare, kau lontong sana lama apa usianya kau kan ya. Tiba-tiba apa tu tagak Ustaz, carilah ke belakang sebentar. Di belakang apa tu ada lukisan Kaabah. Yang di Balinya tadi mah, kata apa tu terakhir bana sembahyang di Masjidil Haram, siku bana ambo sembahyang Ustaz. Itu tujuan boleh. Kalaulah niatnya memotivasi rencana. Tapi kalau hanya niatnya ingin diketahui pada akhirnya minta dipuji, itu bermasalah. Maka Bapak Ibu, 2L saya rumusnya, kalau ikut dibawa pulang, insyaAllah tenang hati. Apa tu? Lakukan. Yang kedua, lupakan. Lakukan sebanyak-banyaknya amal siap tu, lupa. Tak usah kanak-kanak, tak usah sabit-sabit. Biarlah Allah jawab saja yang tahu. Ada bapak-bapak pagi-pagi, jam 3 lah jago. Salat tahajud sampai jam 4. Beko jam 4 sebelum jam 5 lapai berangkitnya ke masjid. Tapi tak langsung ke masjid. Kamarnya dulu singgah ke gudang sampai rumahnya, dia ambilnya karung agak gadang, dijujuangnya. Ternyata isinya gandum. Kalau dia lari makanan pokoknya, dimasukkan ke dalam plastik jadi serapih plastik. Sebelum datang ke masjid, diantar ke rumah orang miskin. Tak ketok pintu dua Bapak Ibu. Tak lah bawa api dah secara langsung. Diorang kini itu yang banyak. Maka Bapak Ibu ikut saran usul saja. Kalau ada pembagian untuk nak yatim, fakir, miskin, usulnya apa? Jangan dipajang mereka di hadapan orang banyak. Faham maksud dipajang Bapak Ibu? Kok mereka Ustaz? Karena mereka sendiri yang menyampaikan kabar Ustaz. Rasanya malu kami. Ada suatu hari majlis taklim 300 orang datang, dipanggil satu persatu orang miskin tu ngamuku, dipajangnya di muka, rasanya malu semalu-malunya Ustaz. Tak kamu ku baalah kami butuh je bantuan tu. Kalau kamu ku malu, kami pasuan di muka. Kalau ingin ada buktinya, dia difoto, dihilangkan saja, ditutup saja wajah yang menghormatinya. Nah, apa kau tak diletakkan saja di depan rumah orang? Ketika orang buka pintu pagi-pagi, lah ada saja gandum yang dimasak. Baralah mau Ustaz 20 tahun baik. Dan tak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Tapi kok tahu juga akhirnya ketika bapak tu meninggal dunia, dimandikan, hitam bahu beliau. Ditanya ke istrinya, kok hitam bahu suami ibu? Setiap paginya membawa karung barik, tak tahu apa yang dibawanya. Karena tertekan barang berat, setiap hari pagi-pagi akhirnya menghitam. Maka orang tahu kalau apa tu yang bersedekah. Sejak apa tu meninggal dunia, tak ada gandum di muka rumah orang miskin lain. Barang kamu nyampai 20 tahun, hanya nyuji Allah yang tahu. Kamu saja memang perlu orang lain tahu. Kau syiar. Nampak dia orang ini itu baru umurnya 70. Dia rajin kamu saja. Awak 20 Malaysia baru ada syiar. Boleh dicari orang, boleh diketahui orang. Tapi ada kalunya amal tu, awak je Allah saja yang tahu. Nah, yang lebih ikhlas Bapak Ibu, hamba Allah tubui namu ketika bersedekah. Belum tentu. Kalau khutbah Idul Adha di Tabligh beberapa tahun yang lalu, sedang salat sunnah. Pak-pak di samping bermotah, tahayin dotan. Pengurus masjid tagak minta sumbangan. Contoh, adapun yang berinfak, yang bersedekah bagi kau, si Bintang 500,000, si Aikal 700,000, si Fikri 1 juta. Ustaz saya ketiganya contoh. Kata apa? Kau carilah si Bintang, si Aikal, si Fikri itu hendak ikhlas tiu bersedekah. Betul Pak, bersabi-sabian bananamu. Beliau ku hendak orang situ dulu, pernah tinggal di Garing setahun dan pernah nampak. Nah tiba-tiba pengurus masjid mengejek hamba Allah 500,000. Mereka yang mencak hamba Allah. Apa tahu hamba Allah tu sian tak? Hamba Allah tu ambu dulu katanya. Kamu je tidak kamu. Nalah berbuat hamba Allah, tapi waktu celok ke orang kalau awak hamba Allah, kan ikhlas je. Wallahu a'lam niatnya ini. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Memuji boleh, tetapi minta dipuji barangkali bermasalah niatnya. Yang keempat, jangan minta balik budi. Karena berharap pada manusia itu Bapak Ibu sakit hati.
lah ditolong orang, berharap buat ditolong ini sesuatu, kena kecewa. Jadi berharaplah pertolongan Allah ketika kita menolong orang. Kalau sampai itu dilakukan, yang pertama baik. Jangan ingin dilihat. Yang kedua, jangan ingin diketahui. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Yang keempat, jangan minta balas budi. Kalau itu dilakukan, insya Allah jadi pribadi yang lebih ikhlas. Jadi yang pertama, ciri orang cinta dunia itu kalau nyoba beribadah, nyuniatkan untuk dunia. Yang kedua, ciri orang yang terlalu cinta dunia, menjadi budak dunia itu apa? Dia memiliki sifat sebagaimana singa pada siang hari, tetapi dia menjadi bangkai pada malam hari. Apa maknanya kira-kira Bapak Ibu? Dia menjadi singa pada siang hari, tapi seperti bangkai dia malam hari. Apa maknanya? Dia bekerja keras pada siang hari, seperti singa buas yang kejar ini, kejar itu, lakukan ini, lakukan itu. Dia keluarkan tenaganya pada siang hari. Akhirnya habis tenaganya, lelah dia, tidur dia. Karena kelelahan, ketiduran, sibuk dengan dunia itu, tidak sempat dia berdiri malam hari menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau kalau baca-baca, apa masuk dalam Engkau ya Allah. Kadang hari demi hari sibuk aktivitas, Bikulah larut malam lalu terjaga kesurangan azan tubuh berdiri di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada namanya Habib Umar bin Habib. Beliau beberapa tahun yang lalu membaca lihat postingan beliau di Instagram. Beliau memfoto anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Di statusnya beliau sampaikan anak-anak ini adalah mereka yang salat tarawih 30 hari tidak pernah absen. Di sana di tempat Habib Umar bin Hafiz di Yaman tu Bapak Ibu, salat tahajudnya 2 juz satu malam, 23 rakaat. Nah, beliau mengatakan anak itu berjumlah 200 orang lebih yang salat tarawihnya tidak pernah tempo selama 30 hari. Maka kawan-kawan di Yaman ketika ditanya, tidak percaya kalau ada orang Islam di Indonesia yang tidak salat. Padahal nyatanya dari Forum Islamic Studies, orang Indonesia itu yang salat berapa persen? 38% tinggal. Alun lagi yang salatnya khusyuk, alun lagi yang berjamaah, alun lagi tapi waktu Bapak Ibu rahimakumullah ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Hafiz ini, Habib Umar bin Hafiz punya ibu. Ibunya luar biasa hebatnya. Makanya ikulah pelajaran penting bagi orang tua. Ibu hebat, ayah hebat, melahirkan anak yang hebat insyaAllah. Apa diceritakan dalam sebuah buku, ibu beliau itu sejak remaja sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan salat tahajudnya. Pernah satu malam beliau kerajulah sampai larut malam, akhirnya tertidur kelelahan, tajagonya pas azan subuh. Beliau terbangun mengatakan azan subuh, ya azan subuh. Malam ini saya tidak salat tahajud, malam ini saya tidak salat tahajud, menangis. Akhirnya pergi ke toiletnya, beliau berwudu sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh, beliau salat taubat dulu, minta ampun kepada Allah karena malam itu tidak salat tahajud. Apa kata anak-anak beliau? Ibu kami tidak pernah menangis yang deras kecuali ketika beliau meninggalkan salat tahajud ketika malam hari itu. Masih ada orang yang murid itu di dunia kekirunnya baik, yang menjaga dirinya untuk tetap berdiri di hadapan Allah. Konsepnya mereka baik. Kalau ada amal yang sakit di kerajuan orang, pasti amal itu bernilai pahala besar. Apapun amalnya. Salat tahajud itu banyak tuh sakit orang kerajaan baik. Sakit berarti ada pahala yang besar di sana. Atau Bapak Ibu keluar saja, nampak sampah di depan masjid, yang mengambil sampah itu menyampainya kantong sampah, sakit atau banyak Bapak Ibu? Sakit. Nah, sesuatu amal kalau sedikit orang yang mengerajuan, pasti ada hikmah besar di balik amal itu dan pahala yang luar biasa Allah sediakan. Maka sekelas mencela sampah itu tipe orang banyak Bapak Ibu. Satu menghina, sialah yang buang saruk sih kalau kan. Yang kedua lebih parah, satu lubang sampah di situ. Yang ketiga sakit, apa tu? Dua-duanya diambilnya sampah tadi, diletakkannya ke tong sampah.
Bisa jadi gara-gara amal kecil, karena sedikit yang mengerjakan, doa bapak ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang cinta dunia itu seperti singa siang hari, tetapi seperti bangkai di malam hari. Tepar dia, lelah dia, karena sibuk dengan dunia, bekerja siang hari, tak sempat dia berdiri malam hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ini terakhir yang bisa kita bahas di hari ini, orang yang cinta dunia itu adalah dia yang tidak mempedulikan halal haram. Halal haram hantam saja. Ada yang bertanya, Ustaz, bah kok kami tidak istiqamah dalam ibadah? Lagi berniat untuk baca Quran, lah ganti hari, lah ganti bulan, lah ganti lo presiden lah. Anda juga baca Quran lah ini. Ustaz, aku istiqamah Ustaz. Istiqamah ya 10 tahun aku sembahyang berjamaah subuh kerja jamiah tu. Istiqamahnya buat istiqamah sedekah 1000 sejak 10 tahun yang lalu. Boleh juga lah ini, tapi tingkatkan. Salah satu jawaban kenapa tidak bisa istiqamah itu Bapak Ibu, barangkali mungkin ada sesuatu yang haram yang kita masukkan dalam tubuh kita, yang menjadi darah daging yang kita gunakan untuk beribadah. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa istiqamah. Sahabat itu kenapa istiqamah? Para nabi kenapa istiqamah? Karena menjaga itu. Contohnya Ustaz, Imam Madhab kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada seorang bernama Thabit duduk di tepi sungai. Karena perutnya lita, tiba-tiba mengalir bersama air sungai tadi, Bapak Ibu, apel. Diambilnya apel tadi, dimakannya. Setelah perutnya kenyang, baru inginnya, iku apel siapa gitu. Karena tidak tahu ini apel punya siapa, akhirnya baru telusuri sungai tadi, ketemu batang apel. Ketika ketemu batang apel, ditunggu-tunggu orang yang punya, datang orang yang punya. Pak, iya, apel bapak tadi jatuh, mengalir bersama air sungai, saya ambil, saya makan. Belum sempat saya minta izin kepada bapak. Terus, tolong ikhlaskan Pak. Kata bapak, tidak bisa dulu. Bagaimana caranya supaya bapak ikhlaskan yang sudah saya makan? Saya muntahkan, tak mungkin lagi lah. Tolong ikhlaskan Pak. Tak bisa. Terus bagaimana caranya Pak? Nikahi anak saya. Mudah saja dapat jodoh. Makan apel dapat jodoh. Akhirnya kata Pak, tapi mohon maaf, anak saya tangannya enggak ada, kakinya enggak ada, mulutnya enggak ada, matanya enggak ada, telinganya enggak ada. Kalau secara pandangan manusia di bayangan kaki, tangan tak ada, itu boleh bentuknya. Tapi karena beliau ini laki-laki yang soleh, demi sesuatu yang sudah masuk ke perut ini menjadi halal, jadi Pak, ambo nikahi anak Pak. Datang ke rumah Pak tadi, ambo nikahkan anak kandung saya namanya ini dengan mahar, dengan engkau maharnya ini tunai. Saya terima nikahnya anak kandung Bapak. Kamu apa prakteknya senang dulu? Ini apa? Akhirnya selesai, baru keluar dan padusi. Naiko dan bilang kini Pak Ibu, dulu menikah tu yang ijab kabul kan yang padusi dah ada tu. Because selesai ijab kabul, baru padusi itu keluar kan, entahnya. Itu yang dilakukan. Keluar perempuan, matanya ada, telinga ada, mulut ada, tangan ada, kaki ada. Katanya, kecil apa? Tak ada zadunya. Kau ada? Matanya tidak pernah melihat yang haram, mulutnya tak pernah makan yang haram, tangannya tak pernah disentuh sesuatu yang haram, kakinya tak ada, maksudnya kakinya tak pernah dilangkahkan ke tempat yang haram. Anak apa sempurna? Kenapa bapak pilih saya menjadi menantu bapak? Engkau jujur, dapat apel cecik ngadu kamu, kan bisa saja kabur pulang ke rumah. Masya Allah, ini tak ambil bawa limu bayi dulu bapak ibu. Dulu ibu-ibu yang pergi sekolah, bapak-bapak biar bawa limu bayar dulu, bayar kini ya. Kayaknya sedekah. Yang lebih parah dulu Pak Ibu jual karah-karah atau karah-karah Pak Ibu. Dulu di Paru Jepang yang paling murah, yang paling mahal itu aluminium. Di Kamang itu aluminium, kalau lah agak tagu aja, kalau penyotnya dijadikan orang itu menjadi sampai makan intiak. Pulang sekolah itu yang mencari. Masuk kandang dia orang yang dia aluminiumnya dijual. Kiranya tukang kara-kara aku pergi ke rumah ST yang punya anak istiak. Tahu nyonya.
Bete-bete, ya Allah, banyak yang haram. Akhirnya pernikahan mereka tadi mendapatkan anak. Si anaknya Bapak Ibu Imam Hanafi. Lahir dari mereka Imam Hanafi. Imam Hanafi jadi ulama besar. Kenapa? Dari ayah ibu yang terjaga, apalagi ayah yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Dia pastikan sesuatu itu harus halal. Dia minta izin. Maka bapak-bapak, ada anak yang susah dididik, ada anak yang payah diinginkan. Salah satu yang perlu dimasak dari barangkali ada uang, ada makanan yang dibawa pulang, sesuatu yang tidak jelas. Itu yang disuapkan kepada anak, yang menyebabkan mereka susah untuk diingatkan, susah untuk diajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikut-ikut ciri Bapak Ibu, orang-orang yang terlalu cinta dunia. Satu, dia meniatkan ibadahnya untuk dunianya. Yang kedua, dia siang hari kuat bekerja, tapi malam hari lelah dia, tak sanggup dia berdiri di hadapan Allah. Yang ketiga, dia tidak peduli halal dan haram. Adapun yang kedua lagi, yang 4 dan 5, kita bahas setelah iklan yang berikut ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak ada. Alhamdulillah. Itu saja kajian Bapak Ibu. Kalau ada yang benar dari Allah, puji Allah saja. Kalau ada yang salah, kita bodohkan. Mohon diingatkan, mohon dinasihati, dan mohon pula dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.